Nama saya Tia Septarinda dari kelas 2D Perbankan Syariah NIM 205231138. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu dan budaya Jawa, yaitu storytelling tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara Pakubuwana III, Mangkubumi, dan VOC. Bagi Belanda, perjanjian ini memberi banyak keuntungan. Kekuasaan Belanda semakin kuat mencengkram tanah Jawa. Setelah perjanjian ditandatangani, Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC. Perjanjian Giyanti ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari tempat penandatanganan, yaitu di Desa Janti, yang sekarang menjadi Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar. Karena adanya konflik yang terus-menerus, maka diadakannya perjanjian ini untuk meredam konflik tersebut. Dari peristiwa geger pecinan yang menyebabkan Keraton Surakarta dipindah. Pada saat itu, Mangkubumi yang selalu membantu Pakubuwana II diberi hadiah atau imbalan sebidang wilayah. Karena pemberian imbalan itu menimbulkan kecemburuan bagi penguasa setempat. Penguasa tersebut membicarakannya kepada Gubernur Jenderal VOC, kemudian Gubernur Jenderal VOC mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak dimiliki oleh siapapun. Dari peristiwa tersebut, Mangkubumi pamit. Ia berkata, "Buanglah saya sampai saya tidak terlihat di tanah Jawa ini." Kemudian Mangkubumi diberi uang saku sebesar 3.000 ril guna untuk makan para prajurit. Pecahlah perang Mangkubumen yang mendorong Jenderal Harting menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Setelah melakukan beberapa perundingan dengan Mangkubumi, yaitu Jenderal Harting sepakat dengan keinginan Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di Jawa, terlaksana di tanggal 23 September 1754. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani di sebelah timur Surakarta ini juga menjadi awal dari terbelahnya tanah Jawa. Tanah Jawa terbelah menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Setelah naik tahtanya Mangkubumi, 2 hari kemudian, tepat pada tanggal 13 Februari 1755, diadakan pembagian atribut. Salah satu contoh atribut yang dibagikan adalah keris, karena keris dianggap sebagai benda pusaka milik para raja. Keris juga memiliki filosofi dan mahakarya tersendiri. Walaupun dari kancah yang sama, tetapi Yogyakarta dan Surakarta masih terdapat perbedaan, seperti bahasa, blangkon atau tutup kepala, tari, dan lain sebagainya. Dalam perjanjian Giyanti tidak dijelaskan pembagian wilayahnya. Karena tidak dijelaskan dalam perjanjian Giyanti ini menimbulkan beberapa konflik. Pasca perjanjian Giyanti ini, Pangeran Sambernyawa selalu melakukan pemberontakan atau masih melakukan pemberontakan, karena menurut beliau juga masih menjadi Trah Pakubuwana II tetapi tidak diberi wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu pasukan VOC, dan pada Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir saja membakar Keraton Yogyakarta. Karena pemberontakan dari Pangeran Sambernyawa, Jenderal VOC mengeluarkan atau menandatangani Perjanjian Salatiga yang menyebabkan terbelahnya tanah Jawa menjadi 3 bagian. 3 bagian wilayah tersebut mencakup 1. Kasunanan Surakarta, 2. Kasultanan Yogyakarta, dan yang ketiga Kasunanan Mangkunegaran. Kasunanan Mangkunegaran yang diambil sebagian dari Kasunanan Surakarta.
Setelah mendapatkan Kasunanan Mangkunegaran, Mangkubumi mendapatkan gelar yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Tadi dikatakan menandatangani Perjanjian Salatiga. Nah, apa sih isi dari Perjanjian Salatiga? Isi dari Perjanjian Salatiga adalah penyerahan sebagian wilayah Surakarta dan wilayah Yogyakarta di daerah Ngawen kepada Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa pun mendapatkan wilayah bekas Mataram dan menjadi penguasa di wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Berakhirnya keterbelahan tanah Jawa pada tahun 1813 pada masa Jenderal Thomas. Kesultanan Yogyakarta kemudian juga ikut terbelah karena lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan dengan masing-masing memiliki perbedaan model dan orientasi politik. Demikian storytelling yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.